Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reisafa dengan NIM 23240109 dan Saya Wade Pahamsa dengan NIM 23240079. Di sini kami berdua ingin mengetahui seberapa jauh warga Indonesia mengenal jati diri Indonesia melalui pembahasan tentang pendidikan Pancasila. betul. Tentunya dengan perubahan zaman sekarang tuh banyak orang yang melupakan Indonesia ini, Kak. Betul itu. Tetapi belum tentu karena kita akan mewawancarai narasumber ya, Yaps, seperti betul itu. sekali. Narasumbernya bernama Rifan, tapi sebelum itu tunggu dulu. Jangan lupa Ya. ditonton sampai beres ya. Sampai beres. Check it out. Oke guys, jadi di sini kita mengundang salah satu narasumber yang akan kita wawancarai yang bernama Muhammad Rifan. Oke, sebelumnya Bang Rifan silahkan duduk. Oke, sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu gak sih kepada teman-teman yang ada di rumah? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rifan, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Bandung. Kesibukan saya sekarang mahasiswa semester 2 dan kebetulan di sini ada Wawancara rekan ya, saya untuk diwawancarai mengenai perihal kewarganegaraan Pancasila. kewarganegaraan Pancasila. Oke, sebelumnya dari itu, jadi kami itu di sini punya 12 pertanyaan ya Bang Rifan. Ya. Oke, lanjut saja, mari kita ajukan pertanyaan nomor 1. Oke. Siap Bang Rifan? Siap, aman-aman. Nomor 1, apa sih makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Betul. yaitu Indonesia Pancasila tuh mengandung nilai-nilai kehidupan gitu. Jadi Ya betul. itu bagus banget untuk ideologi gitu buat kita gitu. Buat Sebagai diterima di seluruh rakyat Indonesia gitu. Karena maknanya benar-benar bagus banget buat kehidupan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apa arti sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau misalnya menurut pribadi saya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu menegaskan bahwasannya menunjukkan adanya spiritual dan moral bagi kehidupan bangsa gitu. Betul. Bagi setiap umat Betul. seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, yang pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, dalam kehidupan sehari-hari untuk menerapkan sila kedua yaitu dengan menghargai hak asasi manusia Betul. dan juga serta memberikan kedamaian antar individu. Ya. Jadi itu untuk bisa menerapkan sila kedua. Ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 adalah apa makna dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia? Untuk yang saya ketahui dari makna sila ketiga yaitu untuk bisa saling toleransi antar sesama dan bersatu gitu kan, kesatuan bangsa gitu. Jadi tidak boleh mengolok-olok ras, budaya atau agama orang lain gitu. Jadi Betul. tetap sama-sama gitu. Gini guys, Tetap harmoni. Jadi seperti itu Bang Rey. betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima, apa tujuan pendidikan Pancasila di Indonesia sih? Tujuan pendidikan Pancasila di Indonesia tentunya untuk bisa membangkitkan jiwa nasionalisme dalam kepribadian antar diri kita, gitu, setiap manusianya gitu. Betul. Terus juga lebih bermoral dan lebih tahu gitu bahwasannya Pancasila tuh untuk ideologi negara Indonesia. Oke, dan kita lanjut lagi ke pertanyaan yang keenam. Apa peran guru dalam mengajarkan Pancasila? Oke, peran guru tentunya menurut saya sangat penting Sangat gitu untuk penting. mengajarkan Pancasila ini gitu. Karena untuk bisa anak bangsa Indonesia tuh menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut dan Dalam kehidupan sehari-hari ya? betul dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat gitu untuk kedepannya gitu. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Di pertanyaan nomor 7 ini, kita ada pertanyaan yaitu bagaimana sila kedua dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah? Dalam sila kedua untuk
kita bisa menerapkan di Di dalam lingkungan lingkungan sekolah, tentunya kita harus saling menolong, Betul. mempunyai rasa empati, Betul. dan juga saling membantu, dan serta ibaratkannya menghargai perbedaan antara siswa. Betul. Seperti itu. Enggak karena dia hitam dijauhin ya. Iya, Enggak betul. begitu. Jadi harus Sesama-sama. ya betul. Harus saling menghargai. Betul. Oke, sekarang kita mari lanjut ke pertanyaan nomor 8. Di pertanyaan nomor 8 ini, apa makna persatuan dalam sila ketiga? Oke, makna dalam persatuan dalam sila ketiga ini mungkin sangat penting untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari gitu kan. Betul. Karena kita kalau setiap hari itu pasti ketemu orang tuh berbeda-beda budaya Ya. gitu kan. Ada yang dari Sunda, ada yang dari Ya, Jawa Jawa. gitu kan. Nah, kita harus bisa saling menghormati, harus bisa saling menghargai, dan juga saling mendukung gitu antar budaya satu sama lain. Tidak Dan- saling ejek mengejek ya. Betul, dan punya rasa sikap nasionalisme gitu untuk bangsa dan negara. Sip, Mungkin itu Bang Rey. mantap. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Oke. Pertanyaan nomor 9 adalah, apa contoh kegiatan masyarakat yang dapat mempromosikan Pancasila? Salah satunya tentunya mengadakan bakti sosial, Betul. terus juga mengadakan kerja bakti gitu kan, membantu orang yang sedang Susah, susah gitu kan. Ini Itu lagi di mungkin bawah. yang bisa diterapkan Ya, gitu, dalam kegiatan, kegiatan bakti sosial dan Gotong Karang royong. Taruna Ya, gitu betul. kan. Karang Taruna juga termasuk ya. Nah, betul. Mari kita lanjut ke pertanyaan nomor 10. Pertanyaan nomber 10 adalah, apa sih peran teknologi digital dalam mempromosikan Pancasila? Teknologi tentunya sangat penting ya. Tentunya sekarang gubernur-gubernur kita juga pada Oh iya, konten. betul. Itu mungkin salah satu mempromosikan adanya nilai-nilai Pancasila gitu. betul. Itu bisa kita lihat sendiri gitu. Bahwasanya di media sosial seperti Gubernur Jawa Barat Ya. mungkin kan. Dan dimanfaatkan dengan baik ya. Oh, betul. Oke. Oke, sekarang mari kita lanjut ke pertanyaan nomor 11. Oke. Pertanyaan nomor 11 adalah, apa contoh konten media sosial yang dapat mempromosikan Pancasila? Contoh kontennya saya melihat inspirasi dari Gubernur Jawa Barat tersendiri yaitu Kang Ya. Deddy Mulyadi gitu Ya. kan. Dia selalu mengerjakan pekerjaannya gitu dengan jujur gitu, dan betul. tentunya Diupload juga ya. diupload juga di TikTok, Ya. dan pelanggaran-pelanggarannya banyak banget gitu kan yang melanggar hukum ternyata, dan di-up oleh Kang Deddy gitu. Dan itu tuh bisa menjadi salah satu pembelajaran kita juga gitu untuk bisa lebih peduli gitu terhadap lingkungan dan Betul. lain-lain gitu, dan bisa menerapkan Pancasila. Karena Itu ada sih. aturan ya. Iya. Karena ada aturan, Pancasila itu aturan ya. Iya. Karena di dalam Pancasila ada UUD, ingat itu. Iya. Oke, sekarang kita mari lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Oke. Oke, pertanyaan terakhir, apa peran pemimpin dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Oke, peran pemimpin dalam menjaga persatuan dan kesatuan dan kesatuan bangsa. bangsa. Oke, mungkin jawabannya keren banget gitu ya. Mungkin saya akan menjawab dengan porsi saya gitu. Betul. Kalau misalnya menurut pandangan saya untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu dengan melalui dialog atau berdiskusi gitu, Ya. supaya tidak menjadi terpecah belah gitu, Ya. dan bisa meluruskan ibaratkannya mah ada jalan keluarnya atau win-win solution gitu. Betul, Jadi betul. berdiskusi, jadi tidak harus dengan bertengkar gitu. Jadi dengan obrolan yang santai dan bisa menciptakan ide-ide bagus. Oke, jadi itu yang dapat aku berikan pertanyaan kepada Rifan. Untuk Bang Rifan, terima kasih ya telah menjawab semua pertanyaan yang aku lontarkan. Maaf jikalau ada sesuatu yang tidak mengenakan. Oke. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Barangkali ada yang mau diucapkan kepada teman-teman yang di rumah? Oke, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau Sama-sama. jawabannya kurang memuaskan, karena apa yang saya pelajari itu ya pemahaman saya gitu. Jadi ambil baiknya dan buang yang buruknya. Jadi saya juga masih sama-sama belajar, dan thank you juga, makasih Ya. Bang Rey. Siap, terima kasih juga. Oke, jadi begitu ya Kak Diva. Keren sekali ya Betul. jawaban-jawaban yang diberikan oleh Kak Rifan. Rifan ya. Ternyata banyak masih banyak orang yang masih menyadari bahwa adanya Pancasila. Pancasila. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan kecil juga ya, tidak menutup mata bahwa
di luar sana juga masih banyak oknum yang Betul tidak sekali. sadar dengan adanya Pancasila, makanya kayak berbuat Semena-mena ya, itu kayak semena-mena seolah-olah gak ada aturan. aturan ya, Betul. seperti itu. Mungkin untuk video dari saya dan Kak Diva ini segini saja. Mohon maaf bila ada kesalahan atau Perkataan yang kurang berkenan ya, Betul. seperti itu. Jangan lupa guys, untuk di di like, like, comment, dan subscribe. Be the best with Ariyanti.